wabarakatuh. Nah, langsung aja ya. Kita masuki bab riba. Kita bisa lihat di surat Al-Baqarah ayat 275 dan 276. Ini di 275. Orang-orang yang makan atau mengambil riba, dia tidak dapat berdiri melainkan berdiri seperti kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Nah, keadaan mereka itu disebabkan karena mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, ditegaskan kembali di ayat 276, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Dosa riba ini ada beberapa hadis yang terkait dalam dosa riba. Contoh dari Jabar bin Abdullah. Berkata Rasulullah SAW melaknat orang pemakan riba, pembayar riba, penulis riba, dan yang menyaksikannya sendiri. Menurut Rasulullah SAW berkata mereka semua sama dosanya. Jadi buat teman-teman yang berniat masuk bank konvensional yang memakan riba, nah berhati-hati ya. Nah lanjut, selanjutnya ada dari Abu Hurairah. Ada 4 golongan yang Allah tidak akan masukkan ke dalam surga dan tidak merasakan kenikmatannya. Peminum khamar, orang yang memakan harta anak yatim di luar haknya, orang yang durhaka, dan pemakan riba. Lalu ada lagi dari Ibnu Mas'ud, ketika zina dan riba sudah terang-terangan dan merajalela pada suatu kaum, maka Allah menghalalkan azab dari Allah bagi diri mereka sendiri. Nah, jenis-jenis riba ada 4. Yang pertama adalah riba qard. Nah, riba qard ini adalah kelebihan permintaan atau syarat. Contohnya, ketika kita pinjam motor, saya pinjam motor dong, boleh pinjam motor, tapi nanti beliin kue ya, contoh gitu. Nah, beliin kuenya itulah yang riba. Jadi tidak boleh syarat. Yang kedua adalah riba zailiyah. Nah, riba zailiyah ini contohnya adalah kelebihan dari perjanjian. Contoh, oke, saya beli handphone ini senilai Rp900.000 dalam jangka tempo 3 bulan, dibayar setiap tanggal 10. Setiap bulan dibayar Rp300.000, 300, 900.000. Nah, jika lewat dari tanggal 10, tanggal 11 kena denda 1%. Nah, 1%-nya itu yang riba. Tidak boleh ada kelebihan. Tapi Pak, di bank konvensional dan bank syariah ada juga Pak yang menerapkan seperti itu. Ya, karena ini di Indonesia. Indonesia memang tingkat kepercayaan akan nasabah agak sulit gitu. Apakah bank syariah menerapkan itu dan termasuk riba? Iya, jelas. Makanya banyak bank syariah yang menerapkan itu karena saking untuk tepat waktu. Nah, uang itu biasanya dikelola oleh bank syariah atau unit usaha syariah untuk dikumpulkan dan diserahkan untuk diserahkan kepada orang-orang, namun tidak boleh masuk masjid. Dan untuk hal-hal yang ya bisa dibilang untuk hal-hal yang kotor atau yang najis seperti pembuatan septic tank atau apa seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang namanya riba fadl. Riba fadl adalah tambahan yang dikenakan pada pertukaran barang akibat pertukaran itu tidak sama antara dua jenis barang. Contoh, kurma ajwa ditukar dengan kurma khalas. Nah, udah jelas kurma ajwa lebih mahal dari kurma khalas. 1 kilo kurma ajwa sama dengan 5 kilo kurma khalas. Harus seperti itu. Kalau kurma ajwa 1 kilo ditukar dengan 1 kilo kurma khalas, berarti tidak seimbang. Akan timbul ketidakridhoan. Nah, disitulah akan timbulnya riba fadl. Nah, yang terakhir adalah riba nasiah. Ini yang paling sering di dunia perbankan. Riba nasiah ini adalah ketika kita pinjam uang, ada bunga di awal, ada persentase di awal. Saya pinjam uang 10 juta ya, oke, bunganya 20% gitu di awal. Nah, ini yang disebut riba nasiah. Nah, yang betul adalah nanti ketika pembagian hasil, ujrohnya itu dari hasil keuntungan gitu. Setelah kita
berjalan, ada keuntungan, disitulah bagi hasil. Seperti mata kuliah sebelumnya di mata kuliah Mudharabah seperti itu ya. Nah, dampak riba dan atau bahaya riba. Bahaya riba bisa dilihat orang-orang memakan harta riba itu biasanya dia akan menyebabkan ketidakadilan, orang yang menjadi tidak amanah, dan menjadi orang yang fasik. Semoga kita dijauhkan dari orang-orang tersebut. Baik, silakan jika ada pertanyaan bisa melalui voicemail dan bisa melalui chat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.